Maka orang yang dalam keadaan pelajar hina wajar, dihinakan wajar karena belum mencapai kesuksesan. Orang pengen sukses harus melalui proses. Misalnya masih lagi santri atau masih jadi mahasiswa, biasa dihina, biasa. Kayak jadi doktor profesor mah gitu. Lagi jadi santri mah, lagi jadi santri dihina. Moal dibikeun goeng anak aing kana dia, naon dia mah santri. Oh, tah, neuk dibere naon anak aing? Mana radang. Subscribe Abah channel. Sekarang. Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau kana bainaka wa bainal ilmi bahrun minan nar. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholla at-tahiriyah serta jamaah dari berbagai majlis taklim baik masjid musholla jauh maupun dekat yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Ketua Musholla Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, berikut muratibil acara kesepuhan kita Bapak Encep Wahyu dan juga Bapak RT 01 Bapak Haji Haris Munandar. Mudah-mudahan kita semua hadir kumpul selalu dicurahkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Sholawat ma'assalam tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang selalu mengharapkan, merindukan kelak syafaatul uzma di yaumal jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya malam ini materi Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di halaman 249 48 yang gerak tamat. Makalah kedua. Sebagaimana biasa untuk mendapatkan keberkahan thalabul ilmi, mari bersama-sama kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin samaniyatu asya'a zinatun li samaniyati asya'a al-afafu
zinatul fakri wa syukru zinatun ni'mati wa sabru zinatul balai wa tawadu'u zinatul hasabi wal hilmu zinatul ilmi wasadalulu zinatul muta'allimi watarkul minnati zinatul ihsani wal khusyu'u zinatus sholati. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, makalah kedua kita akan membahas tentang zina, tapi bukan zina jorok, tapi bicara zina adalah perhiasan. Sebagaimana di dalam berjanji, assalamun alaik zainal anbiya, assalamun alaik as'al asfiya. Jadi zainah artinya perhiasan, karena dibaca patah jadi zainah, kalau di kasroh jinah. Ya. Maka oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ada 8 perkara yang merupakan perhiasan untuk 8 perkara yang lain. Jadi maksudnya begini, kita ini punya 8 macam benda, tapi belum ada perhiasannya. Bagaimana ketika kita mau menghias yang kita punya 8, berarti butuh kepada 8 yang lain. Ya. Jadi sebenarnya semua udah punya cangkangnya, udah punya bentuknya, cuman aksesorisnya belum punya. Ya. Nah maka oleh karena itu bagaimana 8 perkara supaya terhias indah dengan 8 perkara yang lain. Berarti yang akan dikaji ini 8 perkara yang lain yang akan menjadi suatu perhiasan. Ya. Orang lamun ngomongkan perhiasan laju bae karena istri soleha. Pan tadi itu apa? Adunya mata wa khairu mataiha almar'atu solihah. Pokoknya nyahona kana eta mah semangat nu aya. Mana perkara 8 perkara yang akan menjadi perhiasan 8 perkara yang lain? Yang pertama, memelihara diri daripada meminta-minta adalah perhiasan bagi kefakiran. Ternyata orang fakir, orang miskin punya perhiasan tersendiri. Bagaimana perhiasan orang fakir? Dengan tidak menjadi pengemis. Jadi dengan tidak mengemis itu menjadi suatu perhiasan. Luar biasa. Orang tua sering mencontohkan saat kita berkunjung kepada orang tua atau sebaliknya orang tua berkunjung ke rumah anak. Anaknya nanya, "Mak udah makan?" Orang tua kita pantang untuk memperlihatkan kesusah. Nges, mama nges dahar. Padahal mah perutnya lap karena nggak mau ngerepotin anaknya. Anaknya PA. Nuk naon ditanyaan. Bere bae, nuk dihakan nuk tedek pokoknya mah. Jangan ditanya nih mak, bah nges dahar. Ulah, buku batur tikulon ka dieu pan bu, iraha daharna. Gitu. Kalau anak nengokin ke orang tua, muka pabeasan, lain nuk hayang nyaho, nuk nyokot. Yo jaloba cenah mah biasna. Mentalah 5 liter mah. Tapi kalau orang tua nengokin pabeasan anak, kasihan, punya beras enggak dia? Makan enggak dia? Tuh.
Situ udah beda. Iya. Orang tua ngutangin duit sama anak tidak menagih. Tapi kalau anak ngutangin duit ke orang tua pasti nagih. Belum wancinya udah nagih. Itu. Jadi ini sama orang yang punya harga diri walaupun dia susah fakir tapi dia tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu sampai-sampai merekayasa badan dengan cacat. Kan banyak tuh. Pura-pura kakinya pengkor. Pura-pura buntung. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah 378. Penipuan. Saya cuma tahu itu doang pasalnya. Eta ge menang nimu. Itu ya. Jadi orang miskin, orang fakir tidak mengemis itu adalah perhiasan. Luar biasa. Kemudian yang kedua, bersyukur adalah perhiasan bagi kenikmatan. Jadi tidak ada orang yang punya perhiasan dari sebuah nikmat tanpa adanya syukur. Maka syukur itu harus kita pahami ya, karena di sini mah kita bahasanya ngaji cangkang, kudu dieusian ban urang ieu. Ibaratnya kita beli ketupat daun kelapanya doang. Berarti belum ada isinya, diisi datang ke rumah. Apa itu syukur? Nah, di sini syukur harus kita pahami. Dalam Qomitugian dijelaskan as-syukru ru'yatul mun'imah wala ru'yatul nikmah. Syukur itu bukan melihat kenikmatannya. Misalnya kita makan ini enak, makan itu enak, itu mah udah biasa kalau sehat mah enak. Keboge mbege ngadele jukut harejo sehat pasti enak. Tapi bentuk syukur itu melihat siapa yang sudah memberikan jangan melihat nikmatnya, tapi siapa yang telah menganugerahkan nikmat. Maksudnya Allah Subhanahu. Coba bayangkan orang dahar ngeunah sayur asem, sambal, lauk peda, jengkol, peuteuy, cak urang alhamdulillah nikmat. Atuh ngadeuleu jengkolna ieu jeung peuteuйna. Tapi ulah ngadeuleu eta na, kudu ngadeuleu satu, kudu ngadeuleu nu mere nikmatna nyaeta Gusti Allah Subhanahu. Alhamdulillah ya Allah dibere sehat ngeunah ieu sayur. Walaupun teu sapira tapi karena sehat jadi nikmat. Jadi syukur kedua adalah melakukan setiap perkara yang wajib dan sunnah, menjauhi setiap larangan. Itu juga bentuk daripada Jadi awas syukur itu kebagi-bagi. Ada syukur lisan, ada syukur badan, ada syukur kolbi hati. Kalau cuman syukur lisan minimal alhamdulillah, eta udah termasuk syukur. Dikasih berapapun alhamdulillah itu udah termasuk bersyukur karena berterima kasih dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah ya. Maka bersyukur adalah hiasan bagi kenikmatan. La in sakartum la azidan. Siapa saja yang mampu bersyukur maka akan mendapat tambahan siapa saja yang kufur akan mendapat ancaman. Inna azabi lasyadid. Luar biasa. Yang ketiga, sabar adalah perhiasan untuk musibah. Tidak ada orang yang bisa merasakan nikmatnya keselamatan. Tidak ada. Kecuali yang merasakan nikmatnya, manfaatnya selamat adalah orang yang terkena musibah. Kita enggak kena musibah, biasa-biasa baik. Atau biasa. Tapi bagi mereka yang terkena musibah, melihat orang yang tidak kena musibah, luar biasa. Cemburu mereka. Kamu mah enak, rumahnya aman, tempatnya aman, hartanya aman. Saya ambles ku gempa, piak kabeh tuh. Jadi dia bercermin kepada orang yang diberi keselamatan. Sementara orang yang dalam keadaan selamat biasa-biasa saja, tidak merasakan nikmatnya keselamatan. Tuh, iya. Maka oleh karena itu orang diberikan perhiasan dalam bentuk musibah.
Dari musibahnya aja Allah masih memberikan anugerah lewat perhiasan. Apa perhiasannya? Sabar. Walaupun manusia sering mengatakan sabar juga ada batasnya. Itu menurut pandangan manusia. Ya, tapi kalau dalam kehidupan konsep beragama tidak ada batas sabar. Kenapa? Lantaran selesai dalam satu persoalan akan datang persoalan yang lain. Selesai dalam satu ujian masih ada ujian yang lain. Dan tidak ada yang diuji selama kita masih diberikan kehidupan. Tapi walaupun kita diuji, bagaimana caranya supaya bisa melewatinya dengan tenang, dengan aman. Maka ada doanya, ada zikirnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Itu. Iya. Makanya sekelas musibah aja harus ada mengandung perhiasan sobar. Nah, bagaimana aplikasinya sobar? Kita kaji sobar. Karena sobar itu kan terbagi menjadi 4. Tetapi sobar adalah jalur untuk mendapat pertolongan dan daripada perlindungan Allah Subhanahu. Mana buktinya? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah melalui sobar. Ternyata sobar di sini memang menjadikan sebab adanya pertolongan. Buktinya musibah akan menjadi suatu hiasan. Wassalah dan minta dan tetaplah kerjakan solat, istiqomah dalam solat, karena sobar dan solat lakabiratun, berat dilakukan. Mudah diucapkan tapi sulit diamal. Setiap kita bisa memberi nasihat kepada orang yang kejadian. Sabar ya, sabar ujian. Begitu juga ketika kita sedang diuji, orang lain datang memberi nasihat kepada kita. Makanya kata Nabi, as-sabru inda sidmatil ula. Tuh, dalam kemarin tuh, ya, dalam kitab Irsadul Ibad. As-sabru inda sidmatil ula, bahwa sobar itu penempatannya pada saat awal kejadian. Hari orang melain pan, geus menang saminggu karak sabar. Geus menang sabulan ka karak maka dalaluarsa. Jadi perhiasan sabar adalah pada saat awal kejadian itu yang dimaksud dengan perhiasan. Ya, selanjutnya adalah tawadu, adalah perhiasan bagi suatu keturunan. Jadi tawadu itu adalah akhlakul karimah. Tidak sombong itu tawadu. Sopan santun, DP-DP itu adalah tawadu. Jadi tawadu itu akan menjadikan perhiasan bagi suatu keturunan. Nanti kesebut terus, anak saya tak, anak saya, bapak nage hade, engkong nage hade, kakeknya juga baik. Jadi yang dipuji bukan dianya, tapi keturunan dari tawadu. Ya, makanya zaman sekarang itu udah nggak dipakai tawadu. Justru sebaliknya sekarang. Sekarang zamannya takabur-takaburan. Sekarang zamannya istilahnya mengagung-agungkan diri. Disebut mu'adzam nafsah. Memuliakan dirinya, memuliakan keturunannya, memuliakan grupnya, dan menghinakan orang lain. Sekarang seperti itu. Padahal bertentangan dengan syariat agama. Tidak ada agama memerintahkan begitu. Sayyidina Ali mengatakan, jika kamu bertemu dengan orang yang lebih tua darimu, maka itulah orang tuamu, maka itulah pamanmu, maka itulah abangmu, hormati dia.
Walaupun dia orang susah, walaupun dia orang bodoh. Tuh, Sayyidina Ali. Kalau kamu ketemu dengan orang yang umurnya di bawah kamu, itu anakmu. Sayangilah dia, hormati dia. Tuh. Ajaran agama itu. Iya, bukan harus membanding-banding antara kita dengan orang lain. Dibanding-banding tidak akan selesai. Beda sampai kiamat, beda antara embe jeung kuda. Tuh, embe jeung kuda moal akur moal. Embe mah embe, kuda mah kuda. Tetap. Itu, ya. Kemudian selanjutnya hilim. Apa itu hilim? Tidak cepat marah. Orang yang bijak, sana orang yang luar biasa. Hilim, tidak mudah emosi, tidak baperan, tahan ban. Udah bahasa kerennya itulah. Woi, hilim nih orang, tahan ban banting. Tuh dek ngaguling ibaratnya. Tahan banting. Itu. Bagaimana orang yang hilim itu, yang tahan banting itu adalah perhiasannya ilmu. Jadi orang kalau punya ilmu itu harus punya hilim. Hilimnya akan menjadi suatu perhias. Jadi kalau dia punya ilmu enggak ada hilim atau manfaat, cuman tidak mempunyai perhiasannya. Andai kata kita punya tempat tinggal enggak ada perhiasannya, kurang mantap. Tapi ada perhiasannya, lebih mantap. Maka hilim itu diberikan oleh Allah ke dadanya Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika dakwah di Thaif dilemparin pakai batu, bahkan pakai kotoran-kotoran apa marah? Tidak, karena ada hilim. Waktu mau ke masjid dijegat sama kafir, diludahin. Apa dia marah, balas ngeludah? Tidak, karena adanya hilim. Atau orang mapan hiliman. Ada juga memang harus melalui proses belajar. Tuh, makanya Abu Bakar mengatakan demikian. Hilim itu akan menjadi perhiasannya ilmu. Selanjutnya, merasa hina adalah perhiasan bagi seorang pelajar. Orang yang dalam pelajar berarti masih dalam tahap perjalanan. Di mana-mana perjalanan kita temukan sesuatu. Orang perjalanan cerita manggih anu, betus ban segala macam. Ada tawuran, ada yang kecelakaan, ada yang masuk jurang, itu semua di perjalanan. Maka orang yang dalam keadaan pelajar hina wajar, dihinakan wajar karena belum mencapai kesuksesan. Orang pengen sukses harus melalui proses. Misalnya masih lagi santri atau masih jadi mahasiswa, biasa dihina, biasa. Kayak jadi doktor profesor mah gitu. Lagi jadi santri mah, lagi jadi santri dihina. Moal bikin goeng anak aing kana dia, nah dia mah santri. Oh, tah, nek dibere naon anak aing? Mana radang? Mana radang kupluk lah santri. Mana gepeng barangna nangkub bae. Oh, ngada kombel, telok pakai celana deh. Mana daharna jorok. Udah biasa dihina santri mah, peci lagi beureum deui. Waduh. Itu mah saat perjalanan. Belajar ya, keur belajar kene, dihina-hina wajar, jangan marah, jangan tersinggung, jangan emosi. Justru itu adalah cambuk supaya bisa bangkit. Begitu nanti ada masanya dimuliakan, bukan dihinakan lagi, malah mah rang dage loba nu hayangeun. Luar biasa. Bener tuh, Bos? Kalau masih nyantri, makan bahan ledekan, bahan istilah pi omongan, segala naon. Ntar kalau sudah jadi orang mah udah kelihatan manfaatnya, sudah kelihatan cahayanya, bukan lagi dihina, pasti akan dipuja dan dipuj. Itulah manusia. Jadi biasa kalau lagi belajar mah, ya, hina itu akan menjadi perhiasan. Jangan marah, ya, jangan merasa sakit hati. Justru dengan seperti itu cambuk bagi kita. Orang akan bangkit. Kata orang tua, kalau ingin perah kudu daek perih. Moal jadi boga perah lamun teu daek perih gitu urang, ya.
Selanjutnya meninggalkan, yaitu menyebut pemberian yang sudah diberikan adalah hiasan ihsan. Berarti penutup kebaikan itu ihsan. Tidak ada yang lebih baik kecuali ihsan. Apa ihsan? Orang yang punya jasa banyak, ketika marah, emosi, tersinggung, tidak pernah mengungkit-ungkit jasa dan kebaikan. Luar biasa. Tapi hese itu. Nu ayah yang ngungkit baik. Atau iyalah, karena pan setan ngelojok-lojok. Cek setan ungkit, tuman. Tuman cek setan gitu. Nah, itu kan ujian juga. Tapi kalau bisa demikian, maka itu namanya perhiasan ihsan, ya. Maka kalau kita punya kebaikan, jangan merasa punya. Udah, anggap aja belum punya. Sehingga kalau belum punya, akan terus berbuat baik. Tapi kalau dia udah banyak kebaikannya, udah ngerasa sedangkan sempurna tidak ada di kalangan manusia, yang ada rokok. Ya sempurna tah. Jago ayana dina hayam, sampurna ayana dina rokok. Dina manusia mah iya, paling-paling manusia mah ujung-ujungnya almarhum almarhumah. Itu udah terakhir, panggilan terakhir manusia almarhum almarhumah. Udah selesai. Wassalam itu kalau sudah almarhum. Ya, makanya sekarang mumpung masih belum almarhum, ayolah bersama-sama mencari bekal, karena perjalanan kita sangat jauh. Ya. Kemudian yang terakhir, khusyuk adalah perhiasan sholat. Jadi sholat juga kan sah-sah aja, nggak khusyuk juga. Kalau sekelas kita mah, tapi bagi imam-imam besar mah, para aulia, para ulama, para madhab, khusyuk bagian dari rangkaian rukun sholat. Tapi buat kita mah hiasan. Oh, kalau si anu sholatnya udah bisa khusyuk, udah itulah hiasan sholatnya. Orang boro-boro khusyuk, kadang-kadang keder kita. Giliran di luar sholat mah keder poho neangan kas ieu gas ngerokok di mana dak ieu gas ieu, bingung aing. Ai keur sholat inget. Jadi horek di luhur pintu. Aduh, aya bae tanya. Tapi teu husu ge tetep Jangan gara-gara enggak bisa husu enggak sholat. Lah percuma lah. Saya mah sholat enggak husu-husu. Enggak boleh begitu. Mau husu, mau tidak husu, urusan sholat mah tetap kewajiban. Karena patokan wajib sholat mah akal, bukan badan. Kalau badannya sakit, badannya tidak sehat, tapi akalnya sehat, tetap wajib sholat dengan sekemampuan. Ya, makanya pelajaran banyak kita pelajari, banyak kita lewati, banyak kita lalui. Salah satunya, walaupun tidak bisa dalam satu pasal, semua kita bisa mengamalkan, minimal ada ala kadarnya, insya Allah. Ya, itu diantaranya adalah dari makalah yang kedua. Ya, adapun di bawah penjelasan dalam hal ini Nabi bersabda, irhamu aziza qaumin zala irhamu gonian iftaqara irhamu aliman doa bainal juhali. Kasihanilah orang yang paling mulia di antara kaumnya yang terhina. Kasihanilah orang yang kaya yang merasa dirinya fakir. Berarti orang kaya tapi harus dikasihani. Kenapa? Karena dia tidak Dan kasihanilah orang yang alim, yang disia-siakan di tengah-tengah orang bodoh. Makanya orang bodoh sekarang banyak menciplak seolah-olah jadi orang paling yang pinter udah dianggap bodoh. Dan kita tertipu semua dengan penampilan. Coba dulu makan belum ada YouTube, belum ada media, sehingga tampil apapun enggak terekspos. Sekarang mah langsung 1 detik 1 menit dikirim, udah dibaca semua. Sehingga bingung sekarang. Orang mau mencari yang sebenar-benarnya pasti tertipu. Pasti.
Ya. Dan yang mengisi acara-acara atas nama agama sekarang bukan ahli agama. Misalnya jangan jauh-jauh, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, ini yang naik di panggung lebih banyak bobodor daripada ulama. Atau iya. Lebih murah. Sebab masyarakat nutiloh ngaji mah lain hayang neangan ilmu, hayang neangan hiburan. Kumacarana ieu di panggung supaya ngakak. Kumacarana ieu manggil mubaleg supaya bisa seseri. Ayo urang mapan seuri kudu ilmu kudu men. Saha nu boga ilmu? Atuh ulama, ngaranna ge alimil ulama. Yang punya ilmu pasti seperti itu. Tapi udah salah zaman katibalik, ngaranna ge dunia terbalik seperti itu ya. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, karena kita mah punya patokan, punya majlis, punya pengajian dan ada kitabnya berpatokan ya. Oh, ini lagi nasul ibad, udah kita kaji bersama, ada keterangannya. Oh, nanti fikih, ada kitabnya, ada keterangannya. Jadi kita memahami bersama, paling saya menambahkan dari setiap kalimat-kalimat yang kurang begitu dipahami oleh masyarakat, diberikan sarahnya, ya, ditambahkan penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan dari setiap kajian-kajian kita membawa manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Mohon maaf segala kekurangan, kesalahan, khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.